Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Distira Asis dengan NIM 24044111746 dari kelas 3M. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi mesh untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Alim Surya Saruman Eskom MPD. Baiklah, jadi topologi mesh adalah sebuah desain jaringan di mana koneksi antar perangkat atau node-nya itu bersifat point to point. Dalam implementasi yang paling murni seperti yang saya buat ini yang disebut full mesh, setiap satu perangkatnya itu terhubung secara fisik dan langsung ke setiap perangkat lainnya. Jadi misal ini saya menggunakan 6 switch, maka setiap switchnya ini terhubung ke 5 switch yang lain. Namun ada juga varian yang lebih umum dan praktis yang disebut partial mesh atau mesh sebagian. Dalam partial mesh ini hanya perangkat-perangkat yang paling penting atau yang memiliki lalu lintas data tertinggi seperti server utama atau router inti yang terhubung secara penuh. Kelebihan topologi mesh, redundansi dan toleransi kesalahannya yang sangat ekstrim. Ini adalah keunggulan terbesar dari topologi mesh ini, karena setiap node-nya itu memiliki banyak jalur alternatif. Jika satu kabel atau satu perangkat perantara atau switch gagal, data dapat dikirim secara instan dengan dialihkan ke jalur yang lain yang masih berfungsi. Jaringan ini pada dasarnya menyembuhkan dirinya sendiri atau self healing secara otomatis. Kelebihannya yang kedua, keamanan dan privasinya yang lebih baik. Karena data dapat dikirim melalui jalur khusus yang langsung antara pengirim dan penerima, lebih sulit bagi pihak lain untuk menyadap data tersebut dibandingkan dengan topologi di mana data di-share-kan ke semua perangkat seperti di topologi bus atau hub. Yang ketiga, isolasi kerusakan yang mudah. Kalau ada sebuah kabel atau perangkat gagal, itu sangat mudah untuk diidentifikasi lokasi pasti dari masalah tersebut di mana. Jaringan dapat tetap berjalan normal sementara teknisi memperbaiki satu titik kegagalan tersebut. Lalu keunggulan yang keempatnya itu di skalabilitasnya. Ini khusus untuk partial mesh. Untuk menambahkan perangkat baru dalam full mesh sangat sulit, namun di partial mesh menambahkan perangkat baru itu relatif lebih mudah karena hanya perlu terhubung ke beberapa node inti terdekat. Lalu kita masuk ke kekurangan topologi mesh. Kekurangannya yang pertama dan paling adalah biaya yang sangat tinggi. Ini adalah kelemahan utama dari topologi mesh. Pertama, di kabelnya. Dalam full mesh, jumlah kabel yang dibutuhkan meningkat secara eksponensial. Seperti yang saya gunakan ini, jika ada 6 switch, maka switch ini harus terhubung ke 5 switch yang lain. Oleh sebab itu, kabel yang dihubungkan untuk menghubungkan setiap switchnya ini meningkat menjadi 15 kabel. Kalau ada 10 switch, maka kabel yang dibutuhkan akan menjadi 45 kabel. Tentu itu akan menjadi biaya yang sangat besar. Lalu di perangkat kerasnya, setiap perangkat harus memiliki port fisik dalam jumlah besar untuk terhubung ke semua perangkat lain. Switch atau router dengan 24 atau 48 port berkecepatan tinggi harganya jauh lebih mahal. Lalu di kompleksitasnya, di pemasangan atau instalasinya, memanajemen atau mengatur puluhan atau ratusan kabel adalah pekerjaan yang sangat rumit, memakan waktu dan sangat mudah dan sangat rentan dengan kesalahan. Lalu di kompleksitas konfigurasi jaringannya. Jaringan tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri begitu saja. Ini memerlukan konfigurasi protokol routing yang canggih agar setiap router atau switch tahu cara menemukan jalur terbaik dan jalur alternatif tercepat jika terjadi kegagalan. Lalu kekurangan terakhir, konsumsi daya dan perawatannya. Dengan menggunakan lebih banyak kabel dan port, ini berarti konsumsi daya listrik yang lebih tinggi. Setiap koneksi tambahan juga merupakan satu lagi potensi
potensi titik kegagalan fisik yang harus dipantau dan dirawat setiap saat. Lalu kita masuk ke media transmisi dari topologi mesh ini. Dalam topologi mesh yang padat, masalah utama adalah interferensi atau crosstalk antar kabel. Di topologi mesh ini kita bisa menggunakan 3 kabel sesuai kebutuhan masing-masing. Yang pertama kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Ini adalah kabel dengan yang memberikan pilihan termurah dan paling fleksibel. Namun karena tidak memiliki pelindung, UTP sangat rentan terhadap crosstalk, membuatnya berisiko tinggi untuk implementasi mesh yang padat di mana banyak kabel ditumpuk bersama. Lalu ada kabel fiber optik. Ini adalah pilihan terbaik secara teknis dan paling mahal karena menggunakan cahaya FO kebal terhadap interferensi listrik dan crosstalk. Ini adalah standar untuk backbone mesh berkecepatan tinggi dan jarak jauh. Lalu ada kabel STP atau Shielded Twisted Pair. Ini adalah jalan tengah di antara kekurangan UTP dan fiber optik tadi. Sedikit lebih mahal dan kaku dari UTP, namun lapisan pelindung di dalamnya memberikan perlindungan yang baik terhadap interferensi, membuatnya cocok untuk mesh. Lalu kita masuk ke IP address. Seperti yang terlihat di sini, yang berubah itu hanya digit terakhirnya. Jadi saya di sini menggunakan IP address kelas C. Ini adalah IP address yang sangat ideal untuk jaringan skala kecil hingga menengah. Karena struktur jaringannya dirancang untuk mendukung hingga 254 alamat perangkat yang valid dalam satu jaringan. Saya kira itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.